Saya kutip lagi dari sebuah makalah yang dibawakan oleh Al-Arif Billah yang mengatakan bahwa waqad akramallahu ta'ala al-mukhtarifata bi umurin fudilu biha 'alal muta'ammidina min ghairi khirfatin. Sungguh Allah itu memuliakan orang yang bekerja, lebih mengutamakan orang yang bekerja dengan segala keutamaannya dari orang yang muta'abbid, berzikir terus, ibadah terus, tapi dia nggak punya pekerjaan. Allah memuliakan, lebih memuliakan orang yang punya pekerjaan dengan segala kemuliaannya dibandingkan dengan al-muta'abbidin bi ghairi khirfah, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak bekerja. Dia apa dia? Astagfirullah, 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 nyekeli tasbih, tapi dia nggak punya pekerjaan. Maka itu lebih dimuliakan orang yang membawa cangkul, kemudian mengeluarkan keringat untuk ma'isyahnya. Karena orang yang bekerja itu dihilangkan dari sifat tamak, dari sifat dia ingin diberi orang lain. Tapi orang muta'abbid yang tidak punya pekerjaan, dia akan diberi bisikan-bisikan iblis untuk menjadi orang yang tamak. Apa keutamaannya? Ini keutamaan orang yang bekerja dibandingkan dengan orang yang muta'abbid yang tidak bekerja. Yang pertama adalah anna a'mala ahadihim lahu likaunihi ya'kulu min kasbihi la min shadaqatin nasi wa ausakhihim. Orang yang bekerja itu dia makan, anak istrinya makan dari hasil keringat dan pekerjaannya sendiri, tidak dari sedekah orang lain, dan hakikat sedekah itu adalah kotoran. Ibu, bapak, kalau kita bersedekah itu berarti kita mensucikan harta kita, karena harta kita mengandung kotoran. Kemudian diberikan oleh orang lain, diberikan kepada orang lain, maka orang yang tidak bekerja dan menerima sedekah itu sebenarnya dia menerima kotoran. Itu secara hakikatnya. Maka orang yang bekerja, bersedekah itu pasti lebih mulia daripada orang yang muta'abbid, tidak bekerja dan menerima apa? Sedekah. Karena sedekah itu hakikatnya adalah menghilangkan kotoran. Berarti orang yang menerima hakikatnya sama seperti menerima kotoran. Itu lebihnya. Yang pertama adalah dengan bekerja, dia memakan dari hasil pekerjaannya, tidak dari sedekah orang lain dan kotoran orang lain. Atsani adamu da'wahu ala ilma wa takabburihi alal jahilin. Orang yang bekerja itu tidak akan pernah bisa sombong karena ilmunya. Dia akan mengakui bahwa dia untuk menghasilkan ma'isyah saja, dia harus bekerja. Akhirnya fayasyadu hiqarata nafsihi wa ta'zima ghairihi. Akhirnya orang yang bekerja itu lebih mudah mengagungkan orang lain dan menghinakan dirinya. Artinya menganggap dirinya ini ya kula niki tiyang biasa, kula nggih tasik nyambut damel. Beda dengan orang yang tidak bekerja dan mendapatkan uang. Kene lho delok, rasa kerja lho duwite akeh. Itu yang kedua. Yang ketiga, atsarisu salamatuhu minasyubah al-aqliyah fillahi ta'ala wa fi rusulihi wa ahkamihi. Orang yang bekerja itu dia akan selamat dari keserupaan akliyahnya di dalam Allah, Rasul dan hukum-hukumnya. Artinya apa? Dia akan memahami hukum-hukumnya Allah dengan baik. Ketika orang tidak bekerja, kemudian tidak diberi sesuatu oleh Allah, dia akan ngersulo. Iki Gusti Allah piye kok gak ngirim-ngirimnya aku rezeki? Aku rak kahulane, kok gak dikekei? Lah itu. Berbeda dengan orang yang punya ma'isyah, orang yang punya pekerjaan, dia akan melewati itu. Ar-rabiu idza waqa'a fi maksiatin yasiru yashhadu qabhaha wa la yara annahu fa'ala syai'an yukaffiruha wa ghairu dzalik. Yang keempat, orang yang bekerja itu ketika jatuh di dalam maksiat, maka dia menyaksikan bahwa mungkin ada pekerjaannya yang salah. Mungkin ada sesuatu yang harus dibenahi dalam pekerjaannya sehingga Allah mengujinya dengan jatuh di dalam kemaksiatan. Beda dengan orang yang tidak bekerja dan tapi mendapatkan uang.
Dia akan mengatakan bahwa aku bermaksiat biasa, aku nanti akan bertobat karena amal ibadahku banyak sekali. Itu 4 kelebihan orang yang bekerja dibanding muta'abbidin yang tidak bekerja.